Bapak Ibu hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bersilaturahim, bermuajalah di dalam majelis ilmu kuliah duha yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama masjid ini sebenarnya itu kata derivat atau kata sifat untuk Al-Azhar. Kalau ini komplek Al-Azhar, sekolah Al-Azhar, maka sebenarnya Asy-Syarif itu adalah kata sifatnya Al-Azhar. Karena saya alumni Universitas Al-Azhar di Mesir, itu nama Al-Azhar itu tidak bisa dipisahkan dengan Al-Azhar Asy-Syarif. Jami'atul Azhar Asy-Syarif, Universitas Al-Azhar Asy-Syarif. Kalau di sini jadi kebalik, Masjid Asy-Syarif Al-Azhar. Ya. Al-Azhar itu awalnya adalah masjid, bukan sekolahan, tapi masjid sekaligus institusi pendidikan, ya, yang kemudian dikasih kata sifat nama Asy-Syarif oleh para ulama kita terdahulu. Syukur alhamdulillah. Dan salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurah bagi kita semua pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Waktu kita tidak begitu panjang, tapi saya ingin memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya dan perkenalkan saya pertama kali untuk mengisi kuliah duha di tempat ini. Kalau di Al-Azhar Jakarta, di Al-Azhar Jakarta Permai atau di Bekasi, ya, dan di Cakung itu sering saya mengisi. Tapi kalau di BSD ini baru sekarang. Rupanya ada juga Al-Azhar di BSD. Saya nyari-nyarinya agak pusing berarti. Sempat masuk di lokal, kemudian masuk lagi ke komplek perumahan yang Puspita Lokal karena dikasih alamat Puspita Lokal. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya ingin berikan kajian seputar buku yang kami tulis dan baru diterbitkan beberapa bulan yang lalu, tepatnya bulan Desember. Insya Allah nanti boleh dicari di Islamic Book Fair di Senayan. Ya. Judul bukunya adalah Tafsir Sesat. Kenapa harus tafsir sesat? Kenapa sih nggak yang lurus-lurus saja? Ya yang lurus banyak dan sudah biasa kan? Kita cari yang luar biasa. Kalau ada yang bertanya, apakah tafsir bisa sesat? Oh iya, sangat mungkin. Sebagaimana Bapak atau Ibu mungkin ada yang bergerak konsultan hukum, sebagai hakim atau dunia pengadilan, itu ada istilah peradilan sesat. Ada nggak? Ada. Peradilan sesat itu apa? Peradilan yang dijalankan oleh hakim-hakim yang keputusannya ngawur ngaco. Kenapa ngawur dan ngaco? Karena keputusan dari peradilan itu tidak mengikuti kaidah, tidak mengikuti prosedur hukum, atau menyakiti rasa keadilan masyarakat. Satu pengadilan misalnya mengadili koruptor yang dikorupsi itu uangnya misalnya 1 triliun, tapi cuma dikasih hukuman 3 bulan. Kira-kira itu peradilan sesat atau benar? Sesat. Ada pengedar narkoba, pengumum narkoba yang aturan hukum di Indonesia ini hukumannya adalah hukuman mati, tapi ternyata cuma dihukum 20 tahun dan sekarang diintegrasi, diberi pengampunan oleh Presiden, berkuranglah hukumannya puluhan tahun. Kira-kira itu keputusan yang sesat atau benar?
urusan sesat itu sangat mungkin terjadi. Ya. Dan bukan sesuatu yang aneh-aneh atau dibuat-buat. Memang kalau seorang sudah mengikuti hawa nafsu, mengikuti syahwatnya, ilmunya lalu kemudian di nomor sekiankan, kaidah-kaidah yang berlaku juga ditaruh di nomor sekiankan, dia lebih mengikuti syahwatnya, lebih mengikuti keinginan nafsunya, mementingkan ideologi dan mazhabnya, menjadikan Al-Quran sebagai pengekor, sebagai pembenar, sebagai justifikasi, maka hasil daripada penafsiran terhadap ajaran agama itu bisa jadi sesat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, para ulama sangat memberikan perhatian kepada siapapun orang yang berilmu, kepada yang berilmu. Artinya kepada orang yang tidak berilmu tidak boleh masuk wilayah itu. Kepada orang yang berilmu untuk menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah penafsiran. Orang yang berilmu saja harus taat prosedur. Bagaimana Bapak kerja di kantor, Ibu kerja misalnya di kantor, ada SOP-nya, ya kan? Kalau tidak memenuhi standar operasional prosedur, itu melanggar aturan dan bisa kena sanksi. Itu orang berilmu, orang yang memiliki profesi yang jelas. Apalagi orang yang tidak punya ilmu, itu nggak boleh masuk ikut-ikutan cawe-cawe mau menafsirkan Quran sembarangan, atau ingin merubah-rubah ayat-ayat tentang hukum-hukum di dalam Al-Quran, yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Nah, oleh sebab itu Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2007 menetapkan 10 kriteria pedoman penetapan aliran sesat. 2007, ya. Salah satu kriteria yang bisa menjadikan suatu aliran pemahaman itu menjadi sesat adalah MUI menyatakan kalau aliran itu menafsirkan Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penafsiran yang bagus. Itu masuk kategori aliran sesat. Tentu banyak kriteria yang lain. Ada yang mengingkari Rasulullah Muhammad sebagai Nabi terakhir dan Rasul terakhir. Ada yang mengingkari kebenaran atau aslian Al-Quran. Ya, ada yang mengingkari kedudukan sunnah Nabi sebagai sumber hukum. Ada yang mengingkari salah satu rukun iman, rukun Islam. Ada yang meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran atau Rasulullah wafat. Ada yang suka mengkafir-kafirkan umat Islam di luar golongannya. Ya. Itu adalah termasuk ciri-ciri aliran sesat yang sudah diputuskan secara ijma oleh Majelis Ulama Indonesia tahun 2000. Salah satunya adalah menafsirkan Quran tidak sesuai dengan kaidah penafsiran. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kali ini saya akan membahas mengenai tafsir sesat yang di dalam buku itu ada 58 esai, mencakup banyak hal, banyak isu, ya, di antaranya tentang pluralisme agama, tentang liberalisme, yang juga telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia tahun 2005, bahwa paham sekularisme, liberalisme dan pluralisme agama ini adalah paham yang sesat dan haram bagi umat Islam untuk mengikuti ketiga paham itu. Kemudian juga ada permasalahan aliran-aliran di Indonesia, ya, seperti Syiah, Ahmadiyah, Minla Al-Barak, yang ini juga menjadi fokus sorotan utama di dalam buku saya yang judul Tafsir Sesat. Nah, ini buku yang kemarin baru diterbitkan oleh Majelis Ulama Pusat tentang panduan mengenal dan mempelajari penyimpangan Syiah di Indonesia. Bapak Ibu sekalian,
yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa Islam ini adalah agama yang sudah sempurna, tidak akan mengalami lagi penyempurnaan dalam hukum suci, paripurna, ya. Karena Islam ini satu-satunya agama apa? Yaitu yang menurut para ulama dikatakan Islam is the only true revealed religion. Satu-satunya agama wahyu yang benar di dunia ini adalah Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Islam ini sudah sempurna dan diridhoi oleh Allah untuk menjadi agama kita. Tetapi setelah kesempurnaan Islam ini tentu akan terjadi hal-hal yang bisa mengurangi dan menodai kesuciannya. Disyaratkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf, "Waqafnahum fil ardi umama minhum as-salihun wa minhum al-mudallal." Islamnya sempurna, tetapi orang yang mengaku Islam ini kadang merasa Islam ini kurang sempurna, maka harus disempurnakan. Merasa kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu, harus disempurnakan. Padahal Islam ini agama wahyu yang tidak boleh ditambah-tambah dan dikurang. Jadi problemnya adalah pada manusianya, pengikut muslimnya. Tetapi kita diberikan jaminan, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan jaminan, la yazalu ta'ifatun min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum zalimun. Hadis riwayat. Akan ada sekelompok umatku di mana mereka akan terus-menerus menegakkan kebenaran, berpegang teguh kepada kebenaran sampai datang ketetapan dari Allah kepada mereka, dan mereka akan terus seperti itu. Nah, apalagi diberikan kabar oleh Rasulullah SAW bahwa golongan daripada umatku ini, kata Nabi SAW, akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah, semuanya akan masuk neraka kecuali satu saja. Orang dia ya Rasulullah, siapa yang satu itu? Nabi menjawab, yaitu ma alaihi ana wa ashabi, mereka yang berpegang teguh mengikuti apa yang aku sunnahkan dan yang diamalkan dilanjutkan oleh para sahabat-sahabat. Dalam hadis lain menyatakan wahiyah jamaah, yang selamat itu selain dia mengikuti panduan Nabi dan para sahabatnya adalah mereka yang masuk ke dalam jamaah besar umat Islam. Dan ada petunjuk lagi dalam hadis lain riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'i ar-rasyidin." Inilah yang menjadi cikal bakal apa yang disebut dengan golongan al-firqatul najiyah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak Ibu saudara sekalian, tantangan yang dihadapi oleh umat Islam yang mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ada banyak sekali. Ada yang bersifat internal, ada juga yang sifatnya eksternal, yang itu sudah diprediksikan oleh Nabi SAW sendiri dan juga di dalam Al-Quran. Ya. Ini beberapa dalilnya dan lebih jelasnya ada di dalam bagian seperti ini. Tantangan Ahlus Sunnah ini, terutama di dunia kontemporer saat ini, adalah secara internal yang muncul berbagai pemikiran-pemikiran, ya, yang bisa mendangkalkan keimanan umat Islam, ya, seperti yang disampaikan oleh Nabi, yang diluar dari makhluk al-fatih dulu, yakuna anhu tahrif al-ghalid wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahil, distorsi yang dilakukan oleh kaum ekstremis atau manipulasi para penyangga dan interpretasi orang-orang yang tidak berilmu, lalu kemudian berani-beraninya untuk
Ini datang dari barat, ya, dari paham-paham aliran modernisme dan postmodernisme dari barat. Nah, inilah kira-kira tantangan kita. Banyak sekali Bapak Ibu sekalian, baik itu sekte kepala, liberalisme pemikiran, kemudian gerakan politik, ya, kemudian gerakan kiri, kapitalisme, sosialisme, ya, sosial demokrasi dan lain sebagainya. Baik. Kalau seperti ini bisa ada. Saya kira nanti Bapak Ibu sekalian bisa diakses makalah saya ini, ya, oleh panitia. Nanti mohon bisa disebarkan atau dibuat rekodnya. Tapi secara singkat saya tidak ingin menjelaskan terlalu panjang melalui slide ini karena waktu kita dibatasi sampai jam 9. Yang saya paham Bapak Ibu sekalian di sini adalah kajian yang tidak terlalu panjang. Soal itu saya ingin sedikit menyinggung saja tentang beberapa penyimpangan yang ditemukan oleh Majelis Ulama Indonesia mengenai paham atau aliran Syiah di Indonesia. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin bisa dilakukan sambil dilihat nanti. MUI melihat atau menemukan fakta dari beberapa buku, ya, buku standar, baik itu dalam bahasa Arab maupun yang berbahasa Indonesia, bahwa penyimpangan kaum Syiah di Indonesia ini adalah yang paling pokok. Yang pertama mengenai prinsip ajaran Islam, yaitu tentang keyakinan Al-Quran, seputar Al-Quran. Al-Quran ini dalam pandangan mereka disebut-sebut sebagai kitab suci yang palsu, yang tidak lengkap, tidak orisinil. Ya, saya nggak tahu tidak orinya ini KW1 atau KW2. Berarti yang dibaca oleh ibu semua, dibaca oleh bapak-bapak, oleh anak-anak kita, yang dihafal oleh orang tua dan anak-anak muda ini, itu tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Kalau kita mengingkari satu ayat di dalam Al-Quran atau meyakini ada yang kurang, tidak lengkap, itu sama saja dengan mengingkari keseluruhan isi Al-Quran. Faktanya di dalam keyakinan kaum Syiah ini, ya, disebutkan di dalam kitab-kitab hadisnya bahwa Quran yang asli dan benar itu jumlah ayatnya 17.000 ayat. 17.000 ayat. Sekarang mushaf itu hanya 6.236. Kemana sisanya? Nah, bagi orang Syiah, karena mereka meyakini itu 17.000 ayat, maka mereka menuduh Al-Quran ini telah dirubah-rubah oleh para sahabat. Nah, itu kenapa? Karena mereka memandang dalam soal imamah, kepemimpinan Ali dan keturunannya itu tidak disinggung-singgung di dalam Al-Quran, tidak menyebutkan Ahlul Bait, tidak menyebutkan keutamaan dan kepemimpinan mereka, maka mereka langsung menuduh dan menuding bahwa Quran ini tidak lagi asli, Quran ini tidak lengkap dan tidak orisinil. Yang asli menurut keyakinan mereka itu dibawa oleh Imam Mahdi Al-Muntadhar. Tapi Imam Mahdinya versi Syiah. Ya, itu disebutkan di dalam kitab-kitabnya, ulama-ulamanya, bahwa ketika nanti Al-Mahdi turun, sebelum kiamat nanti dia akan membawa mengungkapkan Quran yang asli, dan Quran semuanya yang ada di tangan kita saat ini semuanya nanti akan terangkat ke langit. Ini fakta, bukan dongeng, bukan legenda. Itu ada tertulis di dalam kitab-kitab mereka. Bisa dilihat nanti di dalam Al-Quran. Padahal Sayyidina Ali bin Abi Thalib, putra-putra dan keturunannya, semuanya meyakini keaslian Quran mushaf Utsman. Beliau pernah menyatakan, kalau bukan Sayyidina Utsman yang melakukan pembunuhan itu, maka saya yang pasti akan melakukan.
Beliau mendukung melangkah Utsman bin Affan. Ada pihak-pihak yang merasa berkeberatan atau curiga diluruskan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa tidak benar Utsman melakukan penyimpangan. Kami para sahabat Nabi menjadi saksi bahwa Quran dan mushaf yang ditulis oleh Utsman bin Affan itu ditulis di hadapan kami semua dan dengan kesepakatan ijma seluruh sahabat Rasulullah SAW. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Kalau bukan Utsman yang melakukan itu, pasti saya yang akan melakukan. Sama seperti itu. Beliau juga meyakini keasliannya dibuktikan dari apa? Dari riwayat qiraat yang mutawatir bersumber dari Rasulullah. Ada 4 jalur riwayat yang bersumber dari Rasulullah melalui Ahlul Bait, melalui Ali dan keturunannya. Itu yang disebut dengan qiraat Hamzah Az-Zayyad. Itu sanadnya semuanya lengkap dari Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Al-Husain bin Ali, kepada Ali Zainal Abidin bin Husain, kepada Muhammad Al-Waqi' bin Ali Zainal Abidin, lalu disampaikan kepada Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir kepada Hamzah Az-Zayyad. Jadi riwayat ini, sanad ini membuktikan secara tegas bahwa tidak ada Quran yang lain selain Quran yang ada pada kita sekarang, disepakati oleh seluruh sahabat Nabi dan juga oleh seluruh keluarga Ahlul Bait Rasul dan Nabi bin Abi. Kalau ada orang yang menyatakan Quran ini palsu, Quran ini kurang seperti yang dinyatakan oleh Syiah, itu dongeng, itu mitos, itu penyimpangan, itu penyesatan terhadap umat Islam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, diberikan jaminan, diberikan garansi, ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Qur'an ini dan kami pula yang akan menjaganya, memeliharanya dari segala macam penyimpangan, penyelewengan, dan segalanya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebab itu kita harus mewaspadai dan berhati-hati, ya, terhadap aliran Syiah yang berkembang di Indonesia ini, karena yang dikembangkan di sini adalah Syiah Imamiyah 12, atau yang dulu oleh ulama-ulama kita disebut dengan Ar-Rafidhah. Mereka yang menolak kepemimpinan Abu Bakar, Umar, mengkafirkan Khulafaur Rasyidin dan para sahabat-sahabat Rasulullah. Bicaranya dengan pura-pura mendukung dan mengagungkan Ahlul Bait Rasulullah. Nah, ini caranya dia bermain halus sekali untuk menipu dan memanipulasi umat Islam. Ini yang harus kita waspadai. Kalau itu nanti kalau ada yang ingin mendapatkan buku itu bisa diakses, ya. Ada di MUI Pusat. Nanti kalau perlu lebih bisa dikirimkan ke masjid ini. Bapak Ibu saudara sekalian, di antara berbagai tafsir atau pemahaman-pemahaman itu yang dilakukan oleh kaum liberal di Indonesia. Kaum liberal ini memiliki akidah tersendiri. Kalau kita umat Islam memiliki akidah kita, kalau di kalangan Ahlus Sunnah itu ada akidah Tahawiyah, ada akidah An-Nasabiyah. Ya, kalau liberal ini juga punya akidah juga, namanya akidah liberaliyah. Akidah liberal yaitu mereka mempromosikan dan mengkampanyekan paham apa yang disebut dengan paham pluralisme agama. Masih belum bisa atau dibantu saja bisa. Jadi dari segi akidah mereka melakukan penyimpangan, ya, karena mereka mengkampanyekan, ya, satu keyakinan
yaitu pluralisme agama yang telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia tahun 2005, bahwa pluralisme agama itu adalah satu paham yang menyatakan bahwa semua agama itu sama benar. Semuanya adalah sama-sama jalan menuju Tuhan yang sama. Tidak boleh pengikut atau pengurus satu agama mengklaim bahwa agamanya yang paling benar. Tidak ada agama yang paling benar. Semuanya benar dan sama-sama sah menuju Tuhan. Ini paham ini sudah banyak terutama kalangan generasi muda, perguruan tinggi. Makanya kita mesti hati-hati ya, dan waspadai penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian kecil umat Islam ini. Kalau kita tidak itu bisa menggelincirkan ya, akidah kita, kemurnian akidah kita. Tidak bisa menyatakan bahwa inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam. Yang intinya adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengakui kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, dan tunduk kepada syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama yang lain ketika masih aslinya benar, tetapi ketika sudah ditinggal oleh para nabi dan rasulnya, dilanjutkan oleh umatnya, ini kemudian terjadi penyimpangan, distorsi yang itu kemudian tidak dibenarkan dan diluruskan oleh Al-Quran. Contoh, keyakinan tentang konsep Tuhan itu tiga atau Trinitas yang ada dalam agama Kristen diluruskan oleh Al-Quran dengan turunnya wahyu firman Allah Ta'ala surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi lurus lagi tauhid yang tadi dilecehkan, diselewengkan oleh ya pengikut Nasrani, dikembalikan lagi kepada relnya yang benar, yang sempurna, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika konsep tentang Allah juga diselewengkan oleh agama Yahudi, oleh pengikut Yahudi, mereka mengatakan bahwa kami ini adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan, dipilih oleh Allah. Allah itu adalah Tuhan, Tuhannya untuk Bani Israel, bukan Tuhan pada seluruh alam semesta. Ini penyimpangan yang dilakukan siapa? Yang dilakukan oleh para pengikut Yahudi. Penerus lanjut umatnya Nabi Musa alaihissalam, padahal Nabi Musa tidak mengatakan demikian. Allah itu adalah Rabbul Alamin. Sehingga dikatakan dalam Al-Quran, ketika ditanya dialog antara Nabi Musa dan Fir'aun, ditanya Fir'aun ini nanya kepada Nabi Musa, wa ma Rabbul Alamin, siapa itu Tuhan alam semesta? Dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, itu di secara lengkapnya ada di dalam surah Toha, dalam surah An-Nahl, surah Syu'ara, bisa kita. Artinya para nabi dan rasul membawa konsep tentang Allah ini adalah Allah bagi seluruh bangsa, seluruh alam semesta universal. Tapi kemudian orang-orang Yahudi sepeninggal Nabi Musa alaihissalam mengkhususkan, mengeksklusifkan Allah ini hanya menjadi Tuhannya Bani Israel. Ini berbahaya, ini melenceng, makanya diluruskan oleh Al-Quran dengan banyak menyatakan. Ketika kita baca betul setiap sholat surat Al-Fatihah, kita sudah membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji adalah milik Allah Tuhan seluruh alam, alam semesta, semua bangsa, semua alam ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini untuk meluruskan akidah Yahudi.
yang menjadi batu penguji, yang menjadi tolak ukur kebenaran buat akidah agama lain. Jadi jelas Islam ini agama yang paling sempurna, yang paling benar dari Allah SWT. Tapi oleh orang liberal ini dibelokkan bahwa pemahaman tentang agama jangan eksklusif, jangan mengklaim kita adalah agama yang paling benar ya di sisi Allah Subhanahu. Semuanya sama-sama benar. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, berikutnya yang dilakukan oleh kalangan liberal ini adalah rekonstruksi, bukan hanya rekonstruksi akidah. Kalau akidah tadi dirusak dengan paham pluralisme agama, merusak ketauhidan, merusak konsep Islam sebagai agama yang final, yang otentik, yang benar dari Allah. Maka yang kedua yang mereka lakukan adalah rekonstruksi syariat. Apa itu rekonstruksi syariat? Yaitu upaya untuk merombak dan mengkaji ulang syariat Islam agar sesuai dengan kemauan mereka, sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan perkembangan sosial. Kalau hukum-hukum yang dijelaskan oleh Al-Quran itu secara global mungkin bisa menyesuaikan perkembangan zaman, perkembangan sosial. Seperti masalah muamalah ini terus berkembang dengan cepat. Transaksi keuangan, transaksi muamalah, kemudian masalah makanan, minuman, ini berkembang dengan cepat. Teknologi juga berkembang dengan cepat. Agama bisa memberikan respon, memberikan nilai. Tetapi kalau ada upaya-upaya untuk menafsirkan ulang hukum-hukum Al-Quran yang halal kemudian menjadi diharamkan, yang haram lalu kemudian menjadi halal, nah ini yang tidak diterima oleh para ulama. Contohnya, misalnya orang liberal ini mereka tahu ada ayat yang melarang perkawinan beda agama. Dalam surah Al-Baqarah 20, 21, dalam surah Al-Mumtahinah ayat 10, jelas di sana Allah mengharapkan perkawinan antara perempuan muslimah dengan laki-laki non-muslim, baik itu ahlul kitab, Yahudi, Kristen ataupun orang musyrik. Kalau sekarang kemarin ada yang tahu ditipu, katanya lakinya udah masuk Islam awal, ternyata balik mani. Kasihan ya, harus diselamatkan itu Pak. Siapa yang mau bersedia menyelamatkan? Yang masih muda ini mungkin, yang masih muda, masih berjaga, tolong diselamatkan itu aslinya. Kalau saya disuruh menyelamatkan nanti malam-malam yang belum menikah saja coba harus berani, harus selamat. Sekarang cara-cara modus kristenisasi pemurtadan itu bisa masih terus berlanjut dengan cara modusnya perkawinan seperti ini. Ini harus hati-hati. Pemudi-pemudi muslimah, anak-anak muda harus hati-hati dalam bergaul. Jangan asal mau enaknya, jangan kelihatan asal kerennya, asal keren, asal sikapnya simpatik, menarik, rupawan, hartawan, banyak duitnya, dia akhirnya mengorbankan akidahnya, padahal itu jelas perkawinan perempuan muslimah dengan laki-laki non-muslim diharamkan di dalam Al-Quran. Nah, supaya ini sekarang kalau kemudian ini diharamkan, muncullah paham-paham yang mengusung halalnya kawin beda agama. Dulu dimulai tahun 2001 ketika muncul buku terbit judulnya
menjadi penghulu bayaran, penghulu swasta kawin beda agama. Sekarang setelah 12 tahun muncul buku terbit, saya lihat di media sosial, di internet, judulnya Fikih Keluarga Lintas. Gimana ada tersesatnya di umat Islam? Kalau apa yang sudah diharamkan oleh Allah kemudian ini dinegosiasi ulang, mau dinego, Allah dinego. Apa yang sudah diharamkan mau dinego ulang supaya halal. Ini luar biasa. Perkawinan sejenis. Tahu? Ada nggak kucing yang mau sesama jantan? Hah? Enggak. Atau kucing betina dengan kucing betina mau? Monyet jantan dengan monyet jantan mau? Ada? Pernah lihat? Ada. Semua alam semesta ini diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan berlainan jenis. Termasuk manusia. Kalau ada manusia yang mau kawin berpasangan dengan sesama jenis, berarti dia melanggar kodratnya, sunnahnya dari Allah Subhanahu. Dan itu diharapkan ketika sudah melakukan. Nah sekarang ada upaya-upaya terang-terangan untuk melegalkan hubungan homoseksual, melegalkan perkawinan sejenis. Ada yang gagah-gagah ya, menulis. Ketika diwawancarai dia mengatakan Allah hanya melihat orientasi ketakwaannya, bukan orientasi seksual. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah orang yang homoseksual itu bertakwa? Kata si ibu ini yang penting masih menjalankan sholat, berbuat baik kepada tetangga, gak peduli apakah dia homo atau lesbi. Yang penting mau masih tetap beribadah, dia adalah muslim sejati. Hebat. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dengan lisan Nabi Lut, ya, dia mengatakan kepada kaumnya, Qala Lutun li qaumihi ala taqul. Ingatlah di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 160 sekian. Ingatlah ketika Nabi Lut berkata kepada kaumnya, wahai kaumku. Kaumnya ini siapa? Kaum yang melakukan praktek homoseksual. Ala tattaqun, kenapa kalian tidak takut, tidak bertakwa kepada Allah? Nabi Lut bilang kepada kaum homoseksual, kalian ini tidak bertakwa, maka bertakwa. Lalu ada orang zaman sekarang bergelar profesor mengatakan tidak apa-apa homoseksual, yang penting bertakwa. Ini gila enggak? Ya. Lebih hebat Nabi Lut apa profesor itu? Nabi Lut itu dapat wahyu dari Allah. Beliau mengatakan begitu, kenapa kamu semuanya tidak bertakwa? Itu adalah wahyu dari Allah. Artinya orang yang melakukan penyimpangan seksual, kaum homoseksual itu tidak bisa disebut sebagai orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Mengikuti, menjalankan semua perintah Allah yang baik, semua yang baik, dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Yang dilarang oleh Allah salah satunya adalah perbuatan homoseksual. Kok cara berpikir ini aja nggak nyambung? Kok bisa mengatakan homoseksual bertakwa? Padahal sudah jelas-jelas sesatnya, salah dalam memahami
nas-nas dari Al-Qur'an. Bapak Ibu, saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab itu kita di Indonesia ini sebagai bangsa yang populasi penduduk muslimnya ini terbesar di dunia, kita harus menguatkan kembali simpul-simpul keimanan. Indonesia ini bangsa besar, muslim terbesar di dunia, tapi sayangnya kita ini seperti autopilot. Kita naik kendaraan tapi tidak ada supirnya. Tujuannya kemana tidak jelas. Siapa yang menjaga mengawasinya? Berarti ini sangat berbahaya. Indonesia ini jadi pasar bebas bagi ekonomi liberal, pasar bebas bagi budaya liberal, pasar bebas bagi semua teori-teori politik yang liberal, sampai juga Indonesia sekarang ini menjadi pasar bebas bagi aliran-aliran keagamaan, paham-paham agama yang liberal. Jadi bukan ekonomi saja yang liberal, bukan budaya saja. Kemarin baru ini budaya anak-anak muda sekarang ini budaya Valentine. Buka radio di mana-mana ngomongin Valentine. Tahu nggak itu apa? Pendidikan akidahnya kurang, lemah sekali. Apa itu Valentine? Jangan-jangan anak-anak sekolah Al-Azhar juga ada yang ikut-ikutan. Karena nggak ini, awas ya, hati-hati ibu bapak ini harus mengawal anak-anaknya. Tidak ada jaminan sekolah di tempat atau di institusi pendidikan Islam dengan label Islam lalu kemudian dia ikut-ikutan merayakan hari-hari kemusyrikan Valentine seperti itu. Menurut penelitian para pakar, para ahli sejarah dan ahli bahasa, Valentine itu kalau di dalam bahasa Latin itu artinya yang maha kuat, maha kuasa. Ditujukan kata-kata itu untuk dewa Romawi kuno. Nah, kalau pasangan muda-mudi sekarang yang maksiat lalu pada tanggal 14 Februari itu menyatakan "I want to be my Valentine." Ya. Apakah kamu mau jadi Valentine saya? Oh, ini musyrik. Sebab itu ditujukan untuk dewa-dewa Romawi kuno. Maukah kamu menjadi Tuhan dewa yang maha kuasa dan maha kuat? Jadi ini harus kita jaga betul. Pendidikan akhlak, pendidikan akidah, penguatan akidah, dan dalam keluarga kita ini jangan dijadikan sesuatu hal yang sepele, hal yang remeh. Nah, kalau umat Islam pendidikan di dalam keluarga sebagai sokong guru, sebagai tiang dan fondasi daripada pembangunan karakter anak-anak generasi muda kita, lemah. Di dalam rumah tangga kita lemah. Kemudian di sekolah juga tidak ada pengawasan yang mencukupi. Maka kita khawatir umat Islam ke depan ini hanya besar dari segi jumlah, tetapi sangat lemah dari sisi kualitas akidahnya, akhlaknya, ekonominya, pembangunannya dan sebagainya. Kedua itu kita mesti ingat perkataan seorang tokoh misionaris besar pada abad ke-20, namanya Samuel Zwemer. Samuel Zwemer ini pada tahun 1935 di hadapan seluruh peserta konferensi penginjil internasional yang diselenggarakan di Yerusalem, Palestina, tahun 35, dia sudah bersumber dan mengatakan bahwa misi kita bukanlah semata-mata untuk mengkristenkan umat Islam, tetapi misi yang paling penting daripada itu adalah
Kita para pemimpin kaum misionaris ini harus membentuk generasi muda umat Islam yang jauh dari nilai-nilai Islam. Ini cara yang paling efektif, cara yang paling mujarab untuk menghancurkan umat. Anak muda gak ada akidahnya, gak ada akhlaknya, gak ada ilmunya, lemah dari semua sisi. Ini menjadi sasaran empuk, dijajah oleh orang lain, ya, menjadi sasaran empuk bagi aliran-aliran sesat. Tidak ada ilmunya. Bagaimana dia menjauh syubhat? Kelihatannya syubhat liberal ini enak, kelihatannya enak, tapi kan racun. Kelihatannya enak, kawin beda agama enak, kelihatannya. Perkawinan sesama jenis, wah, ini katanya bisa mengurangi jumlah ledakan penduduk di dunia. Karena ini yang menyebabkan populasi dunia ini membengkak, termasuk penduduk Indonesia ini katanya adalah pasangan heteroseksual, ya, yang laki-laki sama perempuan jadilah. Semakin banyak penduduk kita. Artinya kata mereka, para pembela kaum gay dan homoseksual ini, kalau ingin menekan jumlah penduduk dunia ini, maka lakukanlah perkawinan sejenis. Kelihatannya hebat. Ada lagi nanti sekarang sedang dirumuskan undang-undang kesetaraan dan keadilan gender. Gender menurut siapa? Gender menurut Islam bukan berarti kesamaan nominal 50-50. Keadilan gender di dalam Islam ini sudah ada, ya, di dalam ajaran Islam yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan derajatnya yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat-ayat yang menyatakan kaum laki-laki yang beriman, wanita yang beriman, itu semuanya sama derajatnya di hadapan Allah. Sholat berjamaah, ibu-ibu dan bapak-bapak pahalanya sama. Kan gak ada yang berkurang. Sama gak Pak? Puasa sunnah Senin Kemis, puasa wajib Ramadan, pahalanya kaum laki-laki dan perempuan kan sama. Tidak didiskriminasi kan? Kalaupun di dalam saf sholat berjamaah dibedakan laki-laki di depan, perempuan di belakang, itu bukan diskriminasi. Kalau itu dianggap diskriminasi, kenapa dulu ulama-ulama perempuan di dalam Islam, istri-istri Rasulullah, orang-orang hebat, mereka tetap bermakmum kepada imam laki-laki dan tidak merasa terhina? Karena profesor perempuan makmum di belakang suaminya laki-laki. Zaman dulu tidak ada, tapi sekarang sudah ada yang protes. Laki-laki kamu derajatnya ilmunya di bawah saya. Saya profesor, kamu cuma S1. Kamu harus makmum kepada saya. Ini rusak. Ada lagi yang mau menyamakan akikah kambing itu nggak boleh dua laki-laki satu perempuan, disamakan saja. Satu laki-laki satu perempuan atau dua perempuan dua laki-laki, tidak usah dibedakan. Nah ini sudah menyangkut masalah kaidah-kaidah agama. Sekarang mau diotak-atik, ya, dengan paham kesetaraan gender. Perempuan harus keluar rumah, pekerja, komersil, harus ngurusi anak juga, ya. Nanti nggak boleh, nggak mau ngurusi anak, harus sama seimbang setara. Laki-laki nggak ngurus anak, masa perempuan ngurus anak. Makanya nanti anak-anak yang dititipkan kepada daycare, ya, kepada tempat penitipan penampungan anak, suaminya kerja, istrinya kerja, anaknya dititipin sama daycare yang itu ada di kota-kota besar. Lalu bagaimana mengurusi, ya, pembina anak ini, ya, harus diikat oleh rasa kasih sayang, ada bonding, ada coaching dari, terutama dari kedua orang tuanya, terutama nanti di urusan
perempuan, artinya 3 dari 10 caleg itu harus perempuan dalam daftar DPT pemilu, daftar caleg DJT, daftar calon tetap, bukan DPT. DPT daftar pemilih tetap itu permasalahan di Jawa Timur kemarin. Jadi DJT harus 3 dari 10 kaum perempuan. Nanti diarahkan oleh undang-undang kesetaraan dan gender ini bahwa laki-laki dan perempuan harus 50-50 komposisinya, baik di dalam lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, lembaga kemasyarakatan dan lain sebagainya. Jadi setengah kaum perempuan nanti bakal keluar rumah dan setengah kaum laki-laki akan balik ke rumah. Nah ini Bapak Ibu sekalian, mereka menganggap peran ibu sebagai ibu rumah tangga itu sesuatu yang hina. Nggak mau kalah. Pokoknya gua jadi wanita karir. Pokoknya gua harus menghasilkan uang. Nggak mau kalah. Padahal enaknya jadi wanita di dalam Islam. Nafkah wajib suami yang menafkahkan. Enak. Dikasih tunjangan tiap hari, tiap bulan. Ya. Utang ibu, kalau ibu berutang, yang nanggung siapa? Wah, orang nagihnya ke suami. Kalau nagih ke ibunya dulu suami. Gampang kan? Tapi utangnya suami, nggak ada ibu yang mau tanggung. Ini curang nggak? Nggak curang, memang begitulah. Jadi ada yang disebut dengan maghrib, ada maghrib, ada keuntungan, ada kekurangan. Semua yang kurang-kurang dari kaum perempuan semuanya ditanggung oleh laki-laki. Kan enak jadi perempuan yang besar. Kata Nabi SAW dalam hadisnya menyatakan, kalau ada seorang wanita yang soleh meninggal dunia dan pada saat itu suaminya telah meridhoinya, wanita itu pasti akan Allah masukkan ke dalam surga dan dia boleh pilih dari pintu mana yang dia mau. Amin. Ya Rabbal. Syaratnya cuma soleh, taat seorang suami, ya. Tidak perlu macam-macam, tidak dikasih kerjaan yang berat-berat, tidak disuruh cari nafkah, itulah bukan wanita dalam Islam sangat mulia. Tapi menurut orang feminis, itu peran sebagai ibu rumah tangga itu peran yang katanya penjajahan laki-laki atas perempuan. Makanya kalau perempuan harus menuntut gaji dari suaminya, cuci piring harus ada gajinya, cuci popok anak harus ada gajinya dari laki-laki, ngepel nyapu harus ada gajinya dari suaminya. Nah itu kalau yang sudah seksis, sudah gender, yang dipengaruhi oleh para feminisme barat yang tidak sesuai dengan kultur dan akidah kita sebagai umat Islam. Inilah tantangan-tantangan diantaranya Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Yang itu semua ada di dalam buku saya, Tafsir Sesat, ada sekitar 520 halaman. Tapi bahasanya insya Allah tidak terlalu berat ringan. Jadi itu bahasa jurnalistik, ya, tulisan-tulisan di media massa. Ada tafsirnya, ada pendapat ulamanya, bagaimana kita meluruskan penyimpangan itu semua. Insya Allah mudah-mudahan bisa membantu kita kontribusi bagi umat Islam untuk menjaga akidah, menjaga syariat kita, agar kita menjadi umat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bawa hanya beberapa eksemplar dari depan. Kalau yang berminat silakan menghubungi panitia masjid. Terima kasih dari saya, materi yang telah kami sampaikan. Mudah-mudahan silaturahim ini bisa terus berlanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Bika yang telah menyampaikan tausiah kepada kita semuanya. Mungkin ada yang mau bertanya
jelas dan tegas ya. Karena kalau didasarkan dalam hukum Islam itu kan orang yang menurut ada kan bisa dihukum mati atau dibunuh. Ada hadis yang mengatakan seperti itu. Nah, solusinya di Indonesia itu yang memang dasar hukum juga beragama Islam harusnya seperti apa untuk mengurangi dari yang memang sudah terjadi di masyarakat sana. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ada? Ibu bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tiga pertanyaan Pak. Yang pertama di surat Al-Baqarah itu disebutkan dengan aku tidak akan mengganggu dan intinya pertanyaan saya, apakah Allah mengakui bahwa selain Islam memang benar ada itu satu, satu. Kedua, dan kita tidak boleh mengganggu agama orang lain. Itu pertanyaan pertama. Kedua, kalau memang menyatakan bahwa agama Islam itu adalah agama yang paling saya mungkin tidak ada pada surat apa dan ayat berapa yang disebutkan bahwa dinyatakan Islam itu adalah nomor dua. Memang tidak. Kalau kita lihat saya suka malu ditanya oleh teman-teman yang non. Katanya agama ini agama yang unik. Agama di televisi juga itu memang kita setuju. Kenapa kok anarkis? Ya kan? Dan anarkis itu dilakukan oleh orang-orang yang mengaku Islam pakai jiwa. Kalau memang benar-benar tidak ada konsisten, itu dia dapat berani berpilihan untuk kalau berani, lakukan. Dan tidak konsisten. Kalau tidak konsisten, mentah. Oh saya memang ibaratkan ini. Gak usah pakai teknologi lain. Gak usah percaya pakai teknologi. Ini kan satu munafik. Saya melihat Tuhan yang munafik dan memalukan manusia yang seharusnya kita sembahkan dan sejenisnya. Jadi semua komentar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar cara itu minum
dari pihak Departemen Agama itu akan membentuk Dirjen Kominfo. Nah, kita kan sementara di Indonesia itu mayoritas Islam. Jadi apa tindakan dari MUI dengan dibentuknya Dirjen Kominfo? Karena saya rasa itu apa ya? Kalau untuk pribadi sih tidak perlu. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama saya memberikan anggapan bahwa Indonesia ini tidak tegas. Ada kaitannya juga dengan yang ketiga, bahwa kita belum menjalankan atau melaksanakan syariat Islam itu secara total. Ini satu fakta juga yang harus kita sadari. Ya, harus kita introspeksi, harus kita luruskan. Tetapi kalau kita ingin bicara, kalau tadi secara makro, tapi kalau kita bicara secara lebih mikronya, ya, kenapa aliran sesat itu bisa berkembang di Indonesia dan tidak ada kekerasan untuk melindungi akidah Islam di Indonesia ini yang mayoritas? Saya melihatnya Indonesia ini kelemahan sistem dan kelemahan konstitusi. Ketika di negeri-negeri Islam yang lain, Muslim yang lain, di dalam konstitusinya dinyatakan Islam adalah agama negara. Dan yang dimaksud dengan Islam itu adalah berdasarkan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang berlaku di hampir semua negara Muslim, ya. Itu yang bukan sekuler. Indonesia ini bukan sekuler. Itu Mesir, Arab Saudi, Pakistan, Malaysia, Brunei, itu semuanya mencantumkan Islam adalah agama negara. Jordania, Maroko, Tunis, Islam adalah agama negara. Sehingga menjadi tugas konstitusional, kewajiban pemerintah, kewajiban negara untuk melindungi Islam, akidah Islam. Terutama yang dimaksud Islam itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga di Malaysia, ketika dikeluarkan aturan fatwa dari Mufti Persekutuan, kemudian aturan pemerintah yang melarang aktivitas kegiatan kaum Syiah bahwa disebut sebagai aliran sesat dan haram di Malaysia dan di Brunei, mereka punya landasan hukumnya karena menyatakan ini tugas kami negara secara konstitusional, karena negara ini konstitusinya menyatakan bahwa Islam adalah agama negara dan mazhab Islam yang berlaku adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tidak ada, sehingga lagi-lagi yang menjadi bempernya, menjadi penyangganya adalah ulama. Majelis ulama dalam hal ini berkewajiban mengayomi. Selama itu belum ada, ini tugasnya MUI, jadi belum menjadi tugas negara. Oleh sebab itu, kenapa Ahmadiyah misalnya yang sudah ada SKB 3 menteri itu tidak menyebutkan secara jelas harus dibubarkan, tapi harus ditertibkan, harus didirikan, pimpinan dan sebagainya. Padahal sudah ada tentang pembubaran Ahmadiyah di Indonesia, pada impres menjadi impres, naik status SKB-nya menjadi impres, instruksi presiden. Kenapa itu tidak dilakukan? Karena presidennya tidak merasa berkewajiban. Tidak ada tugas konstitusinya, undang-undangnya menyuruh untuk melindungi akidah Islam. Ini kelemahan kita secara konstitusional. Saya sampaikan di mana-mana, termasuk di majelis ulama, saya sampaikan ini penting untuk diperjuangkan oleh MUI dan Ormas serta partai politik Islam. Kalau tidak ingin masalah aliran sesat Indonesia berlarut-larut, kita disibukkan, kita menjadi konflik di internal umat Islam karena munculnya aliran sesat, kita tidak fokus membangun negeri ini. Selama ini belum diberesin, kita kondisinya akan seperti ini terus. Tapi ya tetap ya, sepanjang ini MUI melakukan kewajibannya menegakkan
Itu. Yang kedua, mengenai agama, kebenaran agama dijamin, itu ada dalam Quran. Inna Allaha Islam soal Islam kayak apa itu? Ada lagi yang 85-nya, wa yabtaghi ghairal Islam dinan falyuqbal min. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala wa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang yang jaminan penegasan Islam sebagai satu-satunya agama yang benar dari Allah, tidak diterima selain Islam, itu ada di dalam Quran. Di dalam hadis-hadis Nabi lebih jelas lagi dinyatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, ya, demi nyawa nyawa Muhammad yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidaklah lam yasma' bi ahadun min hadhihi ummah yahudiyyun aw nasraniyyun billadzi ursiltu bihi thumma lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabillah. Demi Allah kata Nabi, tidaklah mendengar seorang Yahudi dan Nasrani terhadap apa risalah yang telah dibawa oleh aku ini, kemudian dia tidak mau beriman, tidak mau percaya kepada risalah Nabi, maka kata Nabi, apa? Illa kana min ashabillah, orang itu adalah penghuni neraka. Itu sikap yang tegas internal akidah umat Islam. Tetapi dengan keyakinan yang seperti itu tidak boleh kita memaksa umat lain untuk beralih menjadi Islam. Maksa itu tidak boleh. Di dalam Quran bilang, apa anda tukrimun nas? Saya dulu ini, apakah engkau Muhammad akan memaksa orang sehingga mereka mau beriman? Tidak. Karena iman ini urusan pribadi, pilihan. Man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman, berimanlah. Yang mau kafir, silakan kafir. Ya. Yang sudah beriman, jangan berani-berani, jangan bersempat-sempat berpikir untuk murtad dari agama Islam. Ini hukuman berat. Harus ada istiqomah, konsisten dalam tindakan sesuai dengan apa yang diucapkan. Ini ketegasan Islam. Tidak boleh kita memerangi umat non-muslim hanya semata-mata karena beda agama. Yang menjadi alasan kita boleh berjihad fisabilillah, disyariatkan jihad itu kalau orang non-Islam membunuhi, menzalimi, mengusir umat Islam dari negerinya. Kamu sudah kewajiban jihad. Tapi tanpa ada alasan itu, tidak boleh kita memerangi umat non-Islam. Apalagi masa-masa mereka supaya kita ada. Kita perlu melihat itu semua sudah dijamin oleh Allah. Dalam syariat Islam sudah diatur. Ya. Kemudian yang ketiga, masalah kekerasan dari sebagian umat Islam. Ya. Saya kira kekerasan ini kita sepakat itu bukan manhaj dakwahnya umat Islam. Ya. Tapi yang betul adalah ketegasan. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Bersikap bukan keras, bukan memerangi semata-mata orang kafir, tapi tegas. Itulah cirinya umat Nabi Muhammad SAW, tegas. Aturan hukum harus tegas. Ya. Minuman keras jangan dilegalkan. Ya. Perzinahan jangan dilegalkan. Harus diberantas, harus dihukum. Sebab-sebab penyebab-penyebabnya, faktor-faktornya harus diselesaikan. Kalau ada ekonomi, masalah ekonomi harus diselesaikan. Kalau masalah penetapan keluarga harus diselesaikan, ya. Sehingga tidak ada alasan orang melakukan prostitusi, melakukan perzinahan, melakukan ini dan lain sebagainya. Hukum harus tegak. Kalau pemerintahnya tidak mau menegakkan hukum, ini bahaya. Ada aturan anti miras, larangan minuman keras, tetapi tetap dilegalkan, tetap diperjualbelikan secara bebas, bahkan tanpa melihat usia dan umur. Nah, itu
disiplin dilanggar, maka masyarakat bisa bertindak sendiri-sendiri. Ini yang bermasalah. Sebab itu dalam melakukan amal-amal yang mungkar, umat Islam harus berkoordinasi dengan pemerintah. Ya, karena mereka yang memiliki otoritas, memiliki kewenangan untuk menertibkan kondisi yang tidak baik di tengah masyarakat. Ya, jangan menampilkan aksi-aksi kekerasan. Yang ada ini sekarang kejadiannya persoalan pendirian rumah, izin pendirian rumah ibadah. Ya, ini bukan semata-mata umat Islam menolak pendirian rumah ibadah, tetapi ada penyalahgunaan, ada manipulasi surat izin IMB untuk mendirikan rumah ibadah sehingga ini memancing emosi umat Islam. KTP dikumpulin, ditipu orang katanya buat ini, ternyata dibikin dan tidak sesuai dengan kebutuhan, tidak mendapatkan izin dari warga sekitar. Nah, bukan umat Islam menolak berdirinya rumah ibadah, tapi semata-mata terkait dengan masalah perizinan. Yusuf Kala, Pak JK pernah bilang di hadapan konferensi gereja di Indonesia Timur, dia mengatakan mendirikan rumah ibadah itu menjadi hak kita dengan Tuhan, tapi soal izin itu menjadi wewenangnya pemerintah. Jadi jangan campur-adukan, dianggap pemerintah ini atau umat Islam ini intoleran karena melarang umat agama lain beribadah. Bukan ibadahnya, tapi ada penyimpangan dalam prosedur pemberikan perizinan rumah ibadah yang ini menjadi begitu keresahan masyarakat. Jadi jangan kita ini disalah mengerti, ya, kemudian kita termakan oleh isu-isu media internasional, LSM, ya, menyebarkan opini bahwa Indonesia melanggar hak asasi umat beragama. Indonesia intoleran, orang Islam Indonesia ini intoleran, tidak mengizinkan orang beribadah. Siapa yang tidak mengizinkan beribadah? Ibadah menjadi hak masing-masing kepada Tuhan yang masing-masing. Tapi soal mendirikan rumah ibadah ini terkait masalah perizinan kewenangan pemerintah. Harus jujur, jangan ada manipulasi. Ya. Jadi yang terakhir masalah Dirjen Konghucu, Bapak Ibu sekalian, kita mesti tahu Kementerian Agama ini nomenklaturnya adalah melayani seluruh umat beragama, bukan hanya umat Islam. Karena Kementerian Agama ini bukan kementerian urusan Islam. Paham? Kementerian Agama ini istilah di negara sekuler atau di negara semi-sekuler untuk menampung akomodasi kepentingan semua umat beragama, melayani semua dilayani. Ada dirjen Katolik, dirjen Kristen, ada dirjen Buddha, ada dirjen Hindu, ada sekarang mau ditambah Konghucu. Tentu saja ada dirjen urusan agama Islam. Porsinya anggaran tentu saja mengikuti jumlah persentase umat beragama. Kalau Islamnya 87%, maka anggarannya 80% untuk Islam. Sesuaikan, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan dirjen Konghucu. Karena Konghucu ini sudah dijadikan agama resmi di Indonesia. Kan ada keputusannya, impresnya dari Gus Dur. Sehingga ada perayaan Imlek diakui sebagai hari libur nasional, ya kan? Sehingga sekarang nuansanya di mana-mana itu Imlek, Cap Gomeh, dan lain sebagainya. Kan? Karena era keterbukaan seperti itu setelah reformasi, maka wajar kalau sekarang mereka menuntut ada dirjen Konghucu di Kementerian Agama. Jadi kalau dipahami, ini Kementerian Agama bukan Kementerian Urusan Islam. Karena kalau di negara Islam yang tadi menyatakan dalam konstitusinya Islam adalah agama negara, itu di negara-negara itu urusan agama Islam ini tersendiri dari badan. Kalau di Malaysia itu namanya JAIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Kalau di Mesir namanya Majlis A'la li Syu'unil Islamiyah.
ya, komisi tinggi untuk urusan agama Islam, semuanya diatur, masjid didanai, ya. Anggarannya, operasional masjid dikasih APBN. Ada apa anggaran APBN? Insentif uang kordek itu masuk APBN, masuk lewat komisi tinggi urusan agama Islam, sama dijamin. Yakin di Malaysia begitu, semua kordek dikasih insentif oleh pemerintah, karena itu masuk APBN. Ya, pembangunan syiar-syiar Islam semua di backup oleh negara. Hanya Indonesia urusan keagamaan dikembalikan kepada masing-masing. Tapi kalau urusannya ada urusnya, masalah haji ditangani sama pemerintah, ya kan? Nah itu, jadi masalahnya di sini Pak. Kalau ada urus, kalau tidak ada, mampus. Ini mohon maaf. Jadi seperti itu, ya, jangan kita salah paham. Karena ini negara Pancasila bukan negara Islam. Negara dasar dia wala dunia, la kafir wala muslim, ini negara Pancasila. Ya, jadi mohon dimengerti, pemerintah agama itu tidak khusus